Tapi Ya, dalam laporannya Dumas, emang bisa? penggelapan dan penipuan laporan Dumas. Jadi gini, sebenarnya Dumas itu bisa melapor ketika yang pertama dia melihat suatu kejadian. Ya, itu boleh. Cuman kalau penggelapan dan penipuan itu harus korbannya yang melapor. Nah, itu dia yang Nggak aku bisa tanya. Dumas. Itu yang aku pertanyakan. Nah, kalau dalam Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kan dia konsumen ya nih. ya Dia berarti kan konsumen yang merasa Samirin kan. dirugikan. Ya, harusnya dia dong yang melaporkan. Kenapa HH yang melaporkan terhadap Oke, perlindungan Nah, konsumen tersebut? Itu oke yang menjadi nanti, pertanyaan. oke nanti kita bahas, Dokter Andreas. Nanti kita bahas. Biar dulu selesaikan dulu Bunga ya. oke. Oke, Nah, silakan. delik material dan formal itu bisa berbarengan, tergantung nanti isi BAP-nya apa. Nah, itu kita Hmm. kita kan belum tahu nih isi BAP-nya itu fullnya kan belum tersampaikan semua kan. Hmm. Nah, ketika isi BAP ini udah jelas, laporannya itu apakah benar Dumas ataukah memang ada dua barengan tadi antara si Pepeng sama si Dumas ini. Nah, itu sah-sah aja sebenarnya karena ketika si korban melaporkan atau si masyarakat yang melihat mengetahui itu juga dapat melaporkan. Tetapi kembali lagi ketika suatu produk dianggap Dumas harusnya bukan melapor, gandeng BPOM. Misal Yes. contoh produknya nih saya nih sebagai masyarakat, saya melihat nih produknya si anggaplah produk A. Oh, produk A ini sepertinya Produk tidak saya. ada produknya Mister G misal. Produknya Tidak Mister ada. G ini kandungannya tidak ada. Hmm. Terus pada saat dibeli, ini anggaplah saya ini customer ya awalnya ya. Hmm. Saya ini Hmm. masyarakat. Saya belilah produk Mister G. Ternyata yang dikirim ini cacat, tidak ada NA-nya, produknya cacat, produknya tidak sesuai dengan apa yang deskripsi produk ya. Nah, saya sebagai masyarakat, sebagai customer, yang pertama saya lakukan adalah itu menginformasikan ke BPOM nih BPOM, saya beli produk ini, ternyata dia tidak ada izinnya. Bukan Hmm. sekonyong-konyong lapor ke kepolisian, itu nggak bisa. Hmm. Kalau memang ini produk ya. Nah, sebenarnya aduan masyarakat itu kayak kalau saya berstatement atau logika hukum saya, ketika masyarakat itu dapat melakukan bukan suatu produk, karena kita harus gandeng ini dulu. Masyarakat itu bisa melakukan seketika atau melapor satu apa namanya pencurian, terus Hmm. kerusuhan, terus apa namanya lagi tuh Mister Rizky onar atau tawuran kan begitu kan. Ketertiban umum lah. Ya, ketertiban umum lah. Kalau ini Hmm. kan produk yang mana dibeli dengan Hmm. sengaja. Hmm. Memang Udah tahu. tujuannya memang itu. Iya, jadi Hmm. Dumasnya itu harusnya kurang tepat sih. Iya. Memang harusnya yang melaporkan, apalagi di surat kuasanya kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Nah, Oke. kalau memang Dumas izin, harusnya itu masyarakat dikumpulkan dulu yang kerugian-kerugian tadi, baru nih ada Ya. yang mewakili. Ya. Yaitu si pengacaranya, benar kan? Pengacara itu tidak bisa menjadi pelapor, apalagi sudah ada surat kuasa. Iya. Pengacara ini hanya mendampingi pada Iya. saat membuat laporan atau kliennya tidak lagi di tempat. Misal nih ini ada surat SP2HP, perintah penyelidikan. Hmm. Ternyata si klien tidak ada. Saya nih sebagai lawyer, oh ya penyidik, klien saya tidak bisa hadir. Saya yang akan gantiin. Apa aja yang dibutuhkan alat bukti yang lain itu boleh. Tetapi ketika seorang lawyer sudah diberikan surat kuasa, itu nggak bisa jadi pelapor. Ini agak janggal sebenarnya. Kok Oke. atau Dumas? Oh, aku Dumas loh. Mana? Masyarakat perkumpulannya itu siapa aja di data dong. Berapa Iya. orang? 10.000 orang misal, karena totalnya 250 miliar kan. 10.000 orang ini harus ada namanya. Iya. Apa aja, bukan hanya nama aja. Bukti pembeliannya. Itu Hmm. harus ada. Hmm. Nah, baru bisa dia mewakili masyarakat. Berarti kan aduan masyarakat. Kalau ini kan nggak ada. Berapa orang itu Iya. yang beli? Cuman 2-3 orang kan. Akhirnya dikasih produk yang satunya kan, diminum kan. Iya. NL ya, yang warna merah kan. Iya. Nah, ini nggak bisa sih, nggak bisa
dan itu nggak, kurang tepat menurut saya, kurang tepat. Oke, Seperti itu kurang sih tepat dokter. ya. Tapi delik formil, delik material sama delik apa tadi itu bisa dibarengkan, bisa sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, niatnya si Pepeng ini kan bukan itu. Hmm, 250 ember ya kan? Gitu. oke. Oke. Ini ada Gitu dokter sih Lita dokter Gading. Andreas, semoga membantu. Aku izin Ada nanya dokter. bisa Thank you, pertanyaan Kak. saya. Ntar, sebentar dulu. Saya tak tanya sama Jelita dulu. Ini sekedar info ya, tadi ada dokter Lita Gading lewatnya. Jelita, tadi dokter Andreas sudah menyampaikan tuh bahwa ini sebagai masyarakat bahwa ini kan dijerat oleh pasal 138 nih Undang-Undang Kesehatan. Kemudian dokter Andreas juga menyampaikan bahwa menurut pendapat saya, dokter Andreas yang ngomong ya, menurut pendapat dokter Andreas, kalau hakim jeli ini bebas, bebas, artinya dakwaan tidak terbukti. Bagaimana menurut Anda? Menurut Anda Jelita, menurut Anda dari kacamata masyarakat, kok tiba-tiba dilaporkan dengan undang-undang kesehatan sementara korbannya kagak ade? Silahkan. Kalau pertanyaannya itu saya sebenarnya kurang paham, Mister. Saya nggak paham kalau itu. Tapi yang saya lihat di persidangan kemarin, Mister, Hmm, yang saya lihat di persidangan kemarin, saksinya nggak datang gitu. terus Saks- lanjutkan. saksinya itu nggak datang. Sementara saksi kalau menurut saya sih saksi penting ya, Mister, karena itu dari Gerabah Shop untuk memverifikasi benar nggak bahwa produk itu dibeli dari eh, tokonya Dokter Richard semua ya, yang kelihatan di dakwaan kan itu ada 13 kalau nggak salah semuanya, Mister. Oh, Sementara dalam setahun ya Dokter Samira masih bisa beli itu. Lalu kemudian di dalam persidangan ternyata barang itu tidak ada NA-nya. Itu koreksi kalau saya salah ya. Tidak ada NA-nya. Justru saya mau tanya ini sama Dokter Andreas, Mister. ya silakan. Saya mau tanya sama Dokter Andreas, seberapa besarkah kemungkinan sebuah produk skincare itu dipalsukan? Karena kalau suplemen kan saya tahu nih, ya, tapi ini kosmetik kan saya kurang tahu nih. Seberapa besarkah kemungkinan sebuah produk kosmetik itu dipalsukan? Lalu bagaimana si pemilik atau si produsen tersebut mengetahui bahwa itu produknya atau bukan produknya? Oke. Demikian, Dokter. Oke, yang pertama kita mengetahui produk itu keasliannya itu dari mana batch number. Jadi di dalam setiap produk yang sediaan farmasi itu ada batch number kode unik dalam setiap produksi. Yang itu kemudian saat diproduksi, misalnya ya kita memproduksi 1000 pieces, 1000 box. Nah, kemudian kita harus menyisikan 5 sampai 10 box untuk sampel tertinggal ya. Selebihnya akan didistribusikan ke pasar, namanya post market, dimarketkan. Nah, ketika di dalam market itu ada masalah, maka akan dilihat batch number tersebut disamakan dengan batch number yang tersampel, yang ditinggal di pabrik tersebut. Itu menunjukkan keaslian suatu produk tersebut. Kemudian nanti akan diuji apakah yang dimarketkan itu sama persis isinya dalam uji lab sesuai dengan DIP 1 sampai DIP 4. Jadi setiap produk yang ternotifikasi itu ada kerahasiaan dokumen namanya DIP 1 sampai DIP 4. Itu nanti akan dibuktikan oleh siapa? BPOM dan produsen tersebut. Nah, untuk kemudian, kalau pun itu dipalsukan, yang melaporkan itu adalah pemilik merek atau produsennya terhadap yang menjual. Begitu. Nah, kemudian kalaupun ya, kita pun begini ya, kalaupun ya, seandainya ternyata produk tersebut tidak ada NA-nya, ya, tapi diedarkan.
ap- muncul lagi, dicek dulu apakah berbahan bahaya atau tidak. Ber- Ketika itu komposisinya berbahaya, itu akan dibuktikan oleh BPOM-nya sendiri dalam uji lab. Setelah uji lab itu ada, maka BPOM yang menyatakan itu bahan berbahaya, kemudian disamakan dengan pharmacotype. Pharmacotype itu adalah eh, uji klinis yang sudah dilakukan per komposisi. Misalnya, hidroquinon berbahan bahaya disebut bahan berbahaya ketika itu masuk dalam satu produk kode NA atau kosmetik, karena hidroquinon itu adalah jenisnya obat, sediaan farmasi tapi jenisnya obat, tidak bisa disamakan dengan kosmetik, sehingga dia menjadi berbahaya ketika masuk dalam kosmetik. Tapi kalau hidroquinon yang kodenya memang untuk obat-obatan, itu tidak berbahaya karena sesuai dengan indikasi pemberiannya dari resep dokter. Makanya ada label K namanya, ada logo K, kamera, yang bisa memberikan adalah dokter. Seperti itu. Jadi kalau kita mau membahas ini, mau bolak-balik, mau gimana pun, DRL itu tidak terbukti. Udah. Siap, Pak Dokter. Berarti ada kemungkinan barang itu dipalsukan, ada yang malsukan ya, Pak Dokter? Iya, benar. Dan kalaupun dipalsukan, sama yang seperti yang saya katakan. Kalaupun dipalsukan, misalnya saya punya produk nih, atau inilah, kita tahu sama tahu ya. Aku yakin sampo Sunsilk atau Pepsodent atau apapun itu yang produk Unilever, itu pasti banyak yang memalsukan. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu. Siapa yang melaporkan? Unilevernya, pemilik produknya. Bukan Samirunnya. Karena yang mengalami kerugian siapa? Perusahaannya, PT-nya. Begitu. Oke. Oke, kalau saya bilang sih, ini karena ada faktor X tadi. Tadi aku ada tugas ya dari Pak Dokter Andreas. Coba nanti disimak masing-masing dari pasal 138. Di situ bunyinya, itu kalau larangannya kan 435 ya. Setiap orang yang melakukan produksi dan sebagainya. Mari kita lihat di pasal 138 gitu ya. Pasal 138 ayat 1. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Saya tanya nih sama Dokter Andreas terkait dengan ayat 1 ini. Oke. Silakan. Nah, makanya 138 itu tidak ada tulisan, ya, tidak di pasal 138 tidak ada tulisan, baik 435 tidak ada tulisan harus ada izin edarnya. Ada nggak, Mr. Z? Ya, ini satu-satu dulu. Ini Ya, sediaan 138. Sediaan farmasi, ada nggak Sediaan izin farmasi. edar gitu? Nggak ada nih. Jadi Ini nggak ada kan? nggak ada. Bunyinya Nah, di sini. makanya Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Nanti baru disambung. Jangan ini karena malam minggu ya. Aku tahu sih. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan seterusnya. Tidak ada bunyi harus apa tadi yang Pak Dokter maksud. ada izin edar. Nah, nggak ada. Kemudian ayat 2 nih, ayat 2 ya. Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Ada nggak di sini? Ini kan ada tulisannya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau
persyaratan keamanan. Ini memenuhi standar atau memenuhi persyaratan keamanan atau tidak produknya Dr. Richard Lee? Nah, itu dia Mr. B. Di dalam Itu harus 138, diuji loh, itu harus diuji Mr. G. di dalam Tidak, pasal tidak. 138, Tunggu dulu. Jawabannya begini. Karena sudah ada izin edar, maka itu sudah dianggap sudah memenuhi standar gitu jawabannya. tidak Nah, Mr. B. Tidak seperti itu Mr. B. Ya, Jadi silakan. Jawabannya. di dalam pasal 138 parameternya bukan hanya izin edar. Karena tidak ada tertera di situ harus harus memiliki izin edar. Tidak ada tulisan gitu Mr. B. Ya. Maka ada namanya PP 28 2024. Di dalam pasal 402 sampai 407 apa standar mutu, kemanfaatan dan khasiatnya. Di situ dijelaskan bukan izin edarnya. Oke. sebenarnya gini, mungkin aku mau menambahkan sedikit ya. Yang pasal 138, Junto 435, mungkin ini kita masih banyak ada yang kurang memahami terkait izin edar. Nah, izin edar ini diperlukan sebenarnya karena jelas di 138 ya kan standar mutu dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, standar mutu ini yang seperti apa? Itu kan harus diuji dulu, bener nggak? Harus diuji dulu. Ketika memang suatu produk ini tidak ada izin edarnya atau izin BPOM, ini bisa dapat dipidana, sebenarnya bisa. Namun kembali lagi harus dibuktikan. Misal contoh, produknya Mr. G, ini dia hanya tidak ada izin edar tetapi tidak berbahaya. Mungkin pengurusannya masih lama, mungkin ya, pengurusan BPOM ini kan cukup lama dan itu nanti pastinya akan ada suatu teguran. Ini produk kamu setelah kita hasil uji lab tidak berbahaya dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi, si izin edar ini dia bisa dipidana atau tidak itu harus dibuktikan dulu. Nah, berbeda dengan etikat biru. Kalau itu jelas, kalau etikat biru kan tidak boleh dijual bebas, itu udah pasti pidana. Nah, selaras yang disampaikan oleh Dr. Andreas, memang di pasal 138 apalagi sanksinya 435 itu memang tidak membahas suatu izin edar, tetapi standar mutu suatu skincare atau kosmetik atau obat ya, itu harus ada izin edar ketika dipasarkan di masyarakat luas. Bagaimana masyarakat ini supaya tidak bingung, ini sebenarnya izin edar ini adalah suatu sinyal ya, atau suatu parameter, oh ini udah aman loh dipakai oleh masyarakat. Nah, tapi yang punya DRL ini kan cuman hanya tidak ada WT-nya aja, bener nggak? Berarti kan hanya sanksi administrasi, ya tidak bisa dipidana kecuali WT ini ada kandungannya si tadi apa yang disebutkan Dr. Andreas tuh hydroquinone atau tranexamid asid yang diminum itu kan nggak boleh ya dok ya. Tranexamid asid yang diminum itu kan nggak boleh, itu kan obat keras ya yang memang harus dijual oleh resep dokter. Nah itu sih terkait pemahaman 138 izin edar dan 435 sanksinya. Izin edar itu diperlukan walaupun tidak dilampirkan gitu di dalam undang-undang lex spesialisnya. Namun harus diuji apakah ini berbahaya atau tidak. Kalau memang hanya kandungannya aja tidak ada, WT-nya ini nggak ada WT. Tetapi kan Dr. Andreas kan waktu itu kalau tidak salah pernah bilang WT ini glutathione itu adalah bagian dari WT, benar nggak? Nah, berarti si izin edar yang tidak ada kandungan berbahaya itu hanya sanksi administrasi dan itu sudah dilakukan oleh BPOM. Sanksi pidananya ini harus dibuktikan dulu apakah produk WT ini berbahaya atau tidak, baru berlaku tuh izin edarnya. Itu ini pemahaman saya ya. Tapi kembali lagi masyarakat ini kan sudah melihat ini sudah sangat semua orang udah bisa membaca, mendengar, melihat gitu. Harusnya ada
BPOM yang hadir di persidangan sebagai saksi Oke, atau Kak sebagai Bunga, yang memberikan. begini. Oke. Tadi kan aku memberikan contoh saja. Jadi di dalam 138 itu bukan serta-merta ada izin, karena dia tidak tertulis ada izin edar, tapi dia memang Betul. membuat standar mutu keamanan pemanfaatan. Yes, Gitu ya. betul, Ya, betul. itu kita satu pemahaman. Aku Mm-mm. kasih contoh lagi nih, biar teman-teman paham ya. Apakah deterjen itu satu produk 138? Pasal 138? Ya, ada PKRT di situ ya, Mr. Z tadi ya. Ya, Ya, betul. PIRT, ya. Izinnya PIRT. Apakah itu sesuai dengan standar? Banyak sekali di pasaran atau di lapangan yang membuat sabun cuci piring atau sabun deterjen untuk cuci baju. Dia buat sendiri, beli bahan dari produk kimia, kemudian dia buat sendiri, dicampur, kemudian dia jual. Banyak nggak? Banyak banget. Nah, Ada. ada kan? Ada. Nah, kalau gitu itu semua di penjara harusnya. Tapi ternyata 138 itu tidak seperti itu, tidak serta-merta. Nah, Gitu loh. mungkin ini dok, terkait yang tadi tuh ada orang mengupload, membuat satu produk dengan campuran yang berbahaya. Nah, BPOM ini kan gimana ya? Saya takut di ini nih nanti takut orang oke, menyalahkan ya jangan penyampaian bersuara. saya. Kalau takut jangan bersuara. Bukan takut ini, takut orang yang mendengar ini salah mengartikan gitu. Jadi gini, BPOM ini kan tugasnya dia mengecek berkala suatu produk yang ada di pasaran. Dicek nih, ketika deterjen ini ditemukan pasti akan dirilis dan itu tidak boleh beredar. Nah, namun BPOM ini kan tidak mungkin nih, ini misalnya produk deterjen A ya, dia udah dirilis nih sama BPOM, udah ditemukan bahwa ini berbahaya. Udah nih yang A ini, ya kan, 1-2 bulan berhenti nih. Nah, BPOM ini kan tidak mungkin nih setiap bulan ngeliatin si A ini, bener nggak? Atau ngetok pintu A, Ya. kamu jangan lagi dong A, nggak boleh gitu kan. Maka saya katakan tadi, begini dia Kak. Ketika ada produk tersebut, bunyi pasal 138 tersebut, Iya. memang harusnya itu dilempar di BPOM, karena BPOM yang punya wewenang. Begitu loh. Untuk kemudian BPOM lah yang memberi rekomendasi kepada Bener kepolisian. banget, dokter. Sip. Begitu. Nah, Ya. artinya bukan serta-merta izin edar tersebut tanpa izin edar menjadi tindak pidana. Tidak seperti Iya, itu. harus dibuktikan dulu. Benar. BPOM, Nah, makanya maka seperti yang itu yang saya sampaikan sampaikan. di awal Ya, tadi, Dok. saya setuju. Maksudnya saya di dalam kasus BRL ini dan kebanyakan kasus sehingga muncullah ormas-ormas lain ya untuk mendapatkan kepentingannya, untuk memeras seseorang karena tidak ada izin edar masuk pidana, karena tidak ada izin edar masuk pidana. Tidak seperti Nggak itu bisa, pengertiannya. Iya, benar, oke. benar. Saya sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Andreas karena kebetulan saya juga memegang sebuah produk ya. Namanya saja BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebetulan saya ada nih makanan. Ini tidak perlu pakai surat izin edar. Tapi dia beredar. Ya kan? Tapi beredar. Ini juga tidak perlu ada surat izin edar, tapi beredar. Nah, yang dimaksud dengan Dr. Andreas tidak semerta-merta harus dengan surat izin edar. Walaupun tidak ada surat izin edar, pisang goreng ini saya akan makan, tapi nanti kita sapa dulu nih. Ada teman kita, pengacara Tony. Selamat malam, pengacara Tony. Selamat malam, Mr. G. Nah, ini ada Dr. Andreas, ada Jelita, ada Hajah Nur Anissa, ada lawyer Bunga. Ini kebetulan kita sedang membahas kasus apa ini sebenarnya yang terjadi dengan Dr. Richard Lee. Begitu Pak Tony. Silakan langsung disapa kawan-kawan. Ya, terima kasih, Mr. G. Tapi Selamat izin malam. Pak Tommy, sebelum Pak Tommy ini saya mau bertanya, boleh nggak Pak Tommy? Orang mau menyapa kok izin gimana sih? Kan nyapa dulu. Mumpung ingat. Orangnya, dengerin dulu. Orang mau menyapa kok.
Iya, mumpung ingat Mr. Ji, Nggak apa-apa, satu nggak apa-apa, satu Mr. detik, Ji. satu detik. Nggak apa-apa, Kemarin silakan. itu si si siapa Pepeng lagi TP-TP ya sama Pak Tommy. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan disapa dulu. Terima kasih Mr. Ji, terima kasih lawyer Bunga Putri, Dr. Andreas, Ibu Haja Nur Anissa, Prof. Emran, sehat selalu, Baru Jelita. Saya Tommy. sebenarnya lagi pengen dengerin aja ini. No. Iya, tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh lawyer Ibu Putri kan, Bunga Putri. Tadi saya jawab dulu, lawyer Bunga Putri. Apa tadi Doktip lagi TP lah sama Pak Tommy. Oh. Ya, saya juga sampaikan kan. Jadi gini ceritanya. Itu saya tidak tahu ya kalau Doktip itu lagi live dan lagi nunggu saya. dengan membawa satu produk yang katanya produk dari konsumen dan itu beli dari Godeskin Athena atau toko online officialnya terdakwa klien saya ya, Richard Lee. Saya nggak tahu kan. Begitu saya naik, tujuan saya mau sidang kan. Begitu saya naik ternyata dia, ini Bang Tony yang ditunggu-tunggu tadi kan, dari tadi. Nah apa? Ternyata dia ingin membuka unboxing produk yang katanya beli dari Richard Lee itu mau di unboxing di depan saya. Ya saya saya keberatan. Saya bilang kalau ngobrol sama saya jangan bahas klien saya, karena kalau bahas klien saya nanti berdebat kan itu. Kalau ngobrol biasa kan boleh saya. Cuma memang rupanya dia ingin unboxing kan, memang udah disiapkan produknya. Akhirnya saya masuk kan ke depan, ke dalam. Nah setelah itu ya di dalam juga namanya ngajak ngobrol ya nggak apa-apa ngobrol aja. Maka terjadilah obrolan yang akhirnya rame itu kan. Ya. Itu ya, tapi saya sebagai lawyer ya harus bersikap profesional. Artinya saya sama personal Doktip juga saya pribadi nggak ada masalah ya. Saya profesional, sedang bekerja, dan Doktip ini kan ngajak ngobrol kan, masa harus ditolak kan gitu ya. Jadi ya tetap saya layani ngobrol gitu sih lawyer Bunga Putri. Adapun ya netizen banyak, kemarin saya live di Bekasi juga, Bang Tony awas jangan mau apa ini tuh segala macam, awas ya banyak lah ya. Tapi saya hormati lah, itu satu saran masukan. Tapi saya sebagai lawyer ingin menempatkan diri saya profesional. Klien saya juga tahu, Dr. Richard Lee kan nonton juga. Ya, tapi dia nggak ada komentar, malah juga ngirim video si Hansnya kan, apa ya, Asprinya itu kan ngirim, artinya tahu. Dr. Richard Lee juga tahu katanya kan, artinya ya kan Dr. Richard Lee juga apa lewat gitu kan, tahu saya lagi ngobrol ya sama Doktip apa. Karena ada yang komentar gini, itu gimana Dr. Richard Lee-nya? Oh dia sangat paham bagaimana saya bisa menempatkan kan itu kalau soal Doktip ngobrol sama saya, Ibu lawyer Bunga Putri. Jelas. Ada lagi Bu? Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya di luar itu ya saya tidak tahu ya maksud dan tujuan Doktip kan saya nggak tahu kan. Tapi saya positif thinking aja, dalam arti orang ngajak ngobrol ya saya hormati kan gitu. Oke.
Oke, ya saya yakin ya kalau Pak Tony profesional. Ada yang ngobrol ya terima ya sebatas obrolan saja. Ini ada jelita, jelita. Saya kasih kesempatan kamu jangan sampai kamu nanti WA saya lagi ya. Silahkan. Siap, Mister, mau tanya sama Pak Tony nih. Ya, Silakan. Soal saksi yang nggak hadir kemarin, Pak Tony. Ya. Kalau seandainya minggu depan itu dia nggak hadir lagi, actionnya apa itu Pak Tony? Demikian Pak. Jadi sebenarnya begini ya. Kalau saya sebagai advokat terdakwa itu kan tidak mempunyai kepentingan dengan saksi-saksi yang mau dihadirkan oleh penuntut umum kemudian tidak datang, karena sidang pidana itu ya, itu kan yang mengajukan sidang kan penuntut umum, jaksa, dan yang mendakwa terdakwa juga jaksa, kan itu. Sehingga jaksa pula lah yang mempunyai beban pembuktian atau kewajiban pembuktian. Jaksa mendakwa Richard Lee melanggar pasal 435 Undang-Undang Junto 138 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, lalu apa alat buktinya? Pertama, Suyanto ya sama Muhammad Arman itu adalah orang yang di dalam BAP itu ya, dia menjual produk ke Dokter Samira. Tetapi mereka berdua dapat membeli dari Godskin Athena, kan itu. Nah, Dokter Samira hanya mampu membuktikan bahwa produk yang ia beli yaitu WT atau white tomato ya, white tomato tambahan labelnya kan white tomato, dan ribeskin ya atau DNA salmon di rumah aja. Ia hanya mampu membuktikan dua produk itu beli dari Grabas Shop yaitu saksi Muhammad Arman dan Raisel Shop saksi Suyanto. Udah hanya membuktikan di situ. Tidak dapat membuktikan beli dari terdakwa, kan itu. Nah, yang dalam BAP menerangkan beli dari terdakwa adalah Grabas Shop dan Raisel Shop-nya, yaitu Muhammad Arman dan Suyantonya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana actionnya, ya terus terang aja kalau bicara strategi, ya baguslah kedua orang itu nggak hadir. Kenapa? Karena putus pada Grabas Shop dan Raisel Shop. Jadi dokter tidak dapat membuktikan bahwa beli dari Dr. Richard Lee atau terdakwa, sebaliknya, dan jaksa juga tidak dapat membuktikan. Karena jaksa itu gini, jaksa itu akan membuktikan bahwa produk yang dibeli Doktip itu dari Grabas Shop dan Raisel Shop, dan Grabas Shop dan Raisel Shop-nya itu beli dari Godskin Athena. Cara membuktikannya adalah dengan memanggil atau mendatangkan saksi pemilik Grabas Shop dan Raisel Shop, kan begitu. Tujuan jaksa itu ingin membuktikan bahwa produk ini dari Godskin Athena loh, dari Dr. Richard Lee loh. Nanti kita hadirkan nih ya pemilik Grabas Shop dan Raisel Shop, kan gitu ceritanya nih kan. Ternyata tidak hadir. Ya bagus lah. Iya kan? Kan itu sebenarnya. Nah, walaupun kalau kemudian mereka hadir juga, kan gitu, tetap akan saya teliti, akan saya tanya bukti-buktinya ya. Kapan beli dari terdakwa Richard Lee atau dari Godskin Athena? Tahun berapa? Berapa jumlahnya? Minta penjualannya berapa? Ya, stoknya, sehingga dapat diketahui validitas
apakah benar-benar pertama beli dari terdakwa atau dari Godeskin Athena, yang kedua yang dijual ini adalah apakah benar-benar produk yang dibeli dari Godeskin Athena, kan itu. Nah itu baru validitas produk. Yang kedua, pastilah saya akan lihat juga bukti pembelian. Bukti pembelian. Nah bukti pembelian ini ya mulai dari dia bukti pembayaran maupun invoice. Nah, cuma sebenarnya kalaupun mereka dapat membuktikan, ada lagi nih ya yang dihadang oleh KUHP yang baru di pasal 235 ayat 3. Nah, di situ dikatakan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan perolehannya secara tidak melawan hukum. Jadi alat bukti pembayaran dan invoice ya atau bukti pembelian ya itu semua bukti elektronik. Sementara bukti elektronik itu ya menurut KUHP pasal 235 ayat 3 harus dibuktikan autentikasinya dan perolehannya secara tidak melawan hukum. Kalau perolehannya saya yakin tidak melawan hukum, tetapi autentikasinya itu harus dilakukan pemeriksaan forensik. Ya, itu dilakukan pemeriksaan forensik oleh ahli digital forensik. Karena itu bukti elektronik dan itu sudah pernah disinggung oleh majelis hakim pada saat menanyakan bukti dari Doktip ya kalau nggak salah waktu itu ya, yang bukti pembelian. Nah, sehingga meskipun nanti ya misalnya dapat dibuktikan bahwa Grabas misalnya datang ya 2 orang itu ya, yaitu Muhammad Arman dan Suyanto, Grabashop dan Raisel Shop, dapat menerangkan bahwa itu beli dari Godeskin Athena, tetap nanti ya bukti pembelian ataupun invoice-nya ini tidak sah secara hukum karena saya sudah tahu ya kemarin waktu itu di persidangan bukti elektronik berupa bukti pembayaran dan invoice itu ya yang sudah di-download dalam bentuk PDF itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan forensik. Sehingga autentikasinya itu masih belum bisa dibuktikan atau masih diragukan. Itu. Saya punya pengalaman ya. Di kasus sidangnya Ririn pembunuhan, saya ajukan bukti elektronik yang tidak dilakukan pemeriksaan forensik. Dikesampingkan oleh hakim. Ini KUHP baru yang sekarang ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah amburadul ini, asal-asalan. Ya, sudah tidak ada hasil uji lab, ya. Kenapa tidak ada? Karena memang BPOM-nya tidak memiliki ya, laboratoriumnya itu tidak memiliki metode uji yang tervalidasi. Ya, itu kan jawaban BPOM kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi sudah tidak ada hasil ujinya. Semua terkait pembelian, ya, bukti pembelian, bukti pembayaran, semuanya itu bukti elektronik karena zaman sekarang tuh beli online dan tidak dilakukan pemeriksaan forensik. Gitu loh. Kan mungkin nggak nyangka bakal akan dikuliti seperti ini. Ya nggak? Ya. Betul nggak, Prof. Emran? Prof, betul sih. Saya masih ada pertanyaan lanjutan ya Pak Tony. Ya. Izin Mister ya. Mumpung di atas. Tadi saya dapat penjelasan sedikit dari Dokter Andreas, bukan sedikit sih, banyak ya dari Dokter Andreas bahwa kemungkinan atau kemungkinan produk kosmetik itu ada kemungkinan dipalsukan. Nah, tadi Pak Tony menjelaskan bahwa Pak Tony yang meminta bukti pembelian. Tapi apakah akan diminta juga bukti penjualan? Karena kalau dilihat dari dakwaan, itu yang dibeli itu jumlahnya 13. Dari bulan yang berbeda ya, totalnya tuh 13.
Karena kalau di bukti penjualannya dia menjual lebih dari 13 atau dia menjual baru 9 tapi barangnya tidak ada atau gimana, itu akan dipertanyakan juga nggak di persidangan? Oh Katanya. iya, gini ya, ini adalah persidangan mencari kebenaran untuk menentukan salah dan tidaknya orang. Atau ekstrema ini untuk menghukum orang. Jadi kalau untuk menghukum orang, maka ya baik jaksa maupun saksi, ya. Kenapa saya katakan jaksa maupun saksi bukan hakim? Karena jaksa dan saksi inilah yang satu frekuensi ya untuk memberatkan terdakwa, kan itu. Karena saksinya yang dihadirkan dari jaksa, dari semula penyidik kan, sebelumnya yang penyidik yang mem-BAP kan. Nah, sehingga karena adalah untuk menghukum orang, jangan sampai menghukum orang itu dengan manipulasi. Sehingga nanti pasti kalaupun datang, saya akan minta juga yang sesuai penasaran Ibu Putri itu ya, yaitu Arman beli dari Godesin Athena berapa? Kan itu. Lalu penjualannya berapa? Kalau dia tidak bisa menunjukkan penjualannya juga, ya, maka kita ragu. Jadi harus matching. Kalau beli dari Godeskin misalnya tadi berapa Ibu Putri? 13. 13. 13. Misalnya 13 ya. Sebenarnya di dakwaan jaksa itu ada ya Muhammad Arman itu pada tanggal 25 Juli 2023 saksi Muhammad Arman Rasyef ya untuk paket bundling 6 box. Nah, kan itu ada di sini. Kalau 6 box, satu boxnya berapa nanti kan bisa dihitung kan. Nah, kemudian tanggal 4 Oktober 2023 saksi Muhammad Arman juga untuk paket bundling 7 box kan itu. Nah, kemudian dijual lah 12 Oktober ke Dokter Samira kan itu. Membeli WT ya, White Tomato ya dari aplikasi Shopee dengan akun Gerabah Shop sebanyak 1 box. Nah, berarti ada 13 box ini dijual kepada Dokter Samira 1 box. Saya akan tanya nanti, 12 boxnya itu dijual sama siapa? Mana buktinya? Kan itu. Nah, hakim juga pasti kan menanyakan itu juga. Setuju lah. Kenapa? Karena ini untuk menghukum orang. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena memang sebelum-sebelumnya kan sudah amburadul barang bukti itu. Nih, saya kasih mungkin bagi teman-teman yang belum menonton ataupun yang sudah nonton sidangnya tapi lupa, saya ingatkan lagi. Doktip dalam keterangannya ya bahwa ia membenarkan bahwa produk yang ditunjukkan oleh jaksa kepada majelis hakim ya 1 WT, 1 box WT dan 1 DNA salmon ya itu dibeli dan 1 lagi globio ya. Jadi dia itu menjelaskan atau memberikan ya globio karena menurutnya WT yang dijual itu adalah globio kan itu. Hanya dirubah namanya. Ternyata kan tidak terbukti karena Doktip tidak pernah menanyakan ke produsen globio bahwa WT adalah globio kan itu. Nah, jadi Doktip mengaku itu beli dari Grabashop. Ya, globio tidak jadi soal ya. WT dan DNA salmon yang dalam dakwaan. Ya. Nah, kemudian ya setelah diputar di podcast Denny Sumargo, ya, ternyata baik globio, baik WT maupun globio itu sudah dibuka satu-satu. Ya, sehingga 1 box itu yang isinya 5 strip ya. Itu berarti seharusnya kalau dibuka 1 ya. Kan Doktip ini beli sama Muhammad Arman sama Grabashop 1 box kan itu. Nah, kemudian di persidangan barang buktinya itu 1 box masih utuh. Jadi semula Doktip mengaku itulah yang beli dari Grabashop. Tetapi kemudian ada fakta ya video yang diputar ya waktu podcast di Denny Sumargo. Ternyata 1 box itu
yang satu stripnya itu kapsulnya dibuka, satu kapsul. Berarti satu box itu ya satu strip udah dibuka. Tapi kenapa yang dihadirkan di persidangan yang disita itu masih utuh? Ya. Ya nggak? Begitu juga Glubio. Ingat nggak di Denny Sumargo itu satu box Glubio dibuka, satu strip diambil, satunya ya yang WT diambil, satu stripnya kapsulnya, kemudian Glubio juga sama, satu strip kapsulnya diambil. Itu untuk membandingkan yang sama putihnya, bahannya sama, itulah waktu itu kan. Nah, kemudian setelah diputar video pembukaan atau WT satu strip dibuka satu kapsul, Glubio di satu stripnya dibuka satu kapsul. Kemudian ditanyakan lagi kan, ya enggak? Ini beda kan gitu. Ya, kata Richard ini kan langsung kan ini beda. Nah, lalu ini saya tanya, ini barang bukti ini yang ada di sini, ini yang beli dari Grabashop bukan? Karena yang dari Grabashop masing-masing udah dibuka satu kapsul. Apa lalu dia jawab? Kan bukan dari, bahkan barang bukti banyak dari konsumen katanya. Oh berarti ini bukan. Ya, dia bukan, dia bilang dari konsumen lain barang bukti itu. Waduh, itu yang dinamakan amburadul. Berarti bukti pembayaran kepada Grabashop, invoice dari Grabashop dari Shopee, ya jelas palsu karena begitu barang buktinya berubah, bukan yang beli dari Grabashop, karena yang dari Grabashop udah dibuka satu kapsul. Sementara yang diajukan adalah barang bukti yang semuanya utuh. Ini pertanyaannya dari mana itu barang bukti? Lalu mana bukti pembeliannya? Mana invoice-nya? Nah, itu yang saya katakan amburadul. Atas dasar amburadul inilah maka kalau nanti ya Arman datang, Grabashop datang, Suyanto yang katanya meninggal kemudian datang, kan kita tidak tahu ya. Barangkali datang pakai pocong kan gitu. Jangan ketawa Mr. J. Orang meninggal kok datang lagi dipakai pocong nanti. Kalau mereka berdua datang karena sebelumnya sudah amburadul kan gitu ya nggak, maka sampai ke penjualan pun akan saya tanya apa dasarnya, karena udah amburadul. Jadi barang bukti yang dihadirkan yang milik Doktip itu ya sudah jelas ragu karena sudah berubah keterangannya gitu loh. Ya nggak. Nah itu baru barang bukti, belum ngobrol masalah unsur pidana kan gitu ya nggak. Kalau unsur pidana tetap mengacu kepada hasil lab ya, sesuai PP 28 tahun 2024 pasal 407 ayat 3. Apa? Ini kayak siapa? Atau nih izin satu lagi. Berarti di daftar 5 lagi barang juga bukti nggak apa-apa. Hanya juga ini. siap satu lagi. Berarti di daftar barang bukti invoice penjualan nggak ada ya Pak Tony? Ya itu invoice penjualannya itu ya itu yang apa namanya bukti elektronik itu ya masuknya. Itu yang dari Grabashop. Berarti kan tidak matching dengan barang bukti dengan apa barangnya ya. Dengan fisiknya, bukti barang fisiknya kan. Karena barang fisiknya yang beda dengan yang beli di dari Grabashop. Kalau yang Grabashop sudah dibuka satu kapsul kan gitu. Kamu sini dulu loh. Terima kasih banyak Pak Tony. Ini ada Pak Ya, Tony. terang kan? Pak Tony. Siapa nih yang mau bertanya? Silakan. Saya. Oke, ya. Pak Tony, izin saya ingin bertanya. Malam Bapak, melihat dari persidangan yang terjadi, banyak hal yang terdapat kekeliruan yang sama sekali terkadang tidak sesuai dengan BAP-nya. Yang ingin saya tanyakan, adakah satu kemungkinan besar DRL ini akan menjadi bebas? Karena kan banyak sekali kita sebagai masyarakat mengamati ada hal keanehan dalam kasus ini gitu loh, yang terjadi di kasus ini. Terima kasih. Ya, Ibu Haja Nur Anissa. Jadi kalau melihat fakta-fakta persidangan sampai hari terakhir kemarin, ya, pembuktian bahwa produk itu milik Godeskin Athena atau toko online-nya Dr. Richard Lee itu saja masih belum menemukan titik terang. Dan itu.
Nah, itu baru pembuktian barang itu milik terdakwa atau bukan aja, itu masih belum menemukan titik terang, masih belum kuat. Nah, lalu apalagi ke unsur pidana nanti kan, itu harus ada hasil lab tadi itu. Nah, cuma karena pembuktian ini belum selesai, ya, jadi saya belum bisa ya, mengatakan atau mendahului putusan hakim ya. Kalau apakah bisa bebas? Apakah bebas kan itu? Nah, tapi kalau nanti ya dari fakta-fakta persidangan yang sampai selesai, ini kan pembuktiannya dari penuntut umum ini masih ada ya satu kesempatan lagi tuh dikasih oleh majelis ya untuk menghadirkan saksi-saksi dua kali lah, saksi-saksi, fakta dan ahli kan. Nah, kalau nanti sampai selesai pembuktian penuntut umum, ya ternyata masih seperti ini, ya meskipun ahli juga dihadirkan, tapi setelah nanti saya cecar ternyata dia berbeda dengan BAP. Jadi kalau di BAP ahli itu begini, kalau relabeling tidak diurus lagi izin edarnya, kan itu. Kan kalau aturan BPOM relabeling itu harus diurus lagi izin edarnya, ya namanya registrasi variasi ya, kan itu. Nah, kemudian DNA salmon juga sama relabeling dan penggunaannya ya di rumah aja kan gitu. Nah, kalau ahli BPOM itu tetap mengatakan bahwa sanksinya adalah pasal 435 Junto 138 dikenakan ya pasal itu di mana sanksi pidananya adalah 12 tahun penjara ya Undang-Undang Kesehatan, maka pasti akan saya cecar ya dengan peraturan-peraturan yang sudah saya siapkan. Ya itu. Nah, tetapi kemudian kalau ternyata berubah berbeda ya, apa yang dituangkan di BAP bahwa Dr. Richard Lee harus dikenakan pasal 435 Junto 138 Undang Kesehatan gitu. Ternyata berbeda. Nah, ini kan berarti sudah jelas amburadul semua kan itu. Ya. Nah, kita tidak tahu ahli dari BPOM ini nanti ketika datang apakah akan mengatakan sesuai dengan BAP ya, dikenakan pasal 435 meskipun relabeling cuma kan itu. Ya. Nah, apakah tetap mengatakan seperti itu ataukah berubah? Nah, kita kan belum tahu nih. Nah, jadi nanti saya akan bisa memprediksi ya apakah ini Dr. Richard Lee bisa bebas atau tidak nanti setelah pembuktian dari penuntut umum selesai. Ibu Haja Nur Anissa. Terima Gitu. kasih Jadi, Bapak. iya, kita tunggu dulu lah kan. Pak. Terima Ya, kasih. kita dia tahu ya nanti ahlinya mau ngomong bagaimana kan. Siap. Boleh saya bicara? Bentar dulu Pak. Ini masih kaitannya dengan pembuktian di sidang Pengadilan Negeri Tangerang ya. Bapak bicara apa Pak? Tapi begini. Kalau kita lihat dari fakta-faktanya tadi ya, pembuktian mengenai barang itu dari Godeskin Athena, siapapun itu, mau Gerabah Shop, mau Russell Shop, mau Doktip sendiri, mau saksi Tiffany, mau saksi Rani Mahartika, ya itu kan mereka semua yang disita kan, barang buktinya oleh penyidik dan ada di persidangan. Semuanya beli dari toko online di mana bukti pembelian dan bukti invoice-nya adalah bukti elektronik yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan forensik. Sehingga sudah jelas semua itu. Bukti-bukti itu pasti dikesampingkan, tidak dipakai. Lalu menggunakan keterangan apa untuk meyakinkan hakim bahwa produk itu beli dari Godeskin Athena, dari tokonya Richard Lee kan gitu. Dari situ aja ini mengenai barang bukti ini sudah tidak bisa diperbaiki. Ini sidang udah berjalan, nggak mungkin dilakukan pemeriksaan forensik lagi untuk bukti-bukti elektroniknya itu kan gitu. Ya nggak? Nah, tinggal ke unsur pidana nanti kan, ke ahli BPOM kan itu. Itu.
Oke, teman-teman yang lain silakan. Dokter Janet, Iya malam, Mas Rusi. Selamat malam. malam Pak Tony. Dokter Malam. Anda selamat malam. Prof selamat malam. Lawyer Kak Bunga selamat malam. Fatima, Bu Haja, Kak Warung, Dok. Pak Arifin selamat malam. Yang saya apa puas banget, gong banget itu ngelihat saat si Topeng ini kan muji-muji pengacaranya Dr. Richard Lee itu yang Pak Faisal dipuji-puji kan gitu. Oh hebat begini gitu. Tapi dalam persidangan si Pak Faisalnya mengatakan ke dokter Topeng ini bohong. Nah itu saya mantep banget itu. Mantep banget. Nah terus sekarang yang giliran yang dipuji-puji Pak Tony ini. Itu. Giliran Pak Tony ini. Cuman sayangnya Pak Tony nggak ketemu dokter lagi di persidangan. Jadi nggak bisa bikin gong ini untuk si Topeng. Iya, udah selesai kan dok tipnya Iya, saksinya. makanya itu kalau yang ini kan 2 kali, jadi sempat dipuji-puji, pas ketemu lagi bohong. Wah itu mantap banget deh. Saya merasa terintimidasi yang mulia, gitu. Tentara Allah merasa terintimidasi gimana tuh Pak Tony? Kira-kira Pak Tony? Tentara Allah itu. Ya itu sih urusan keyakinan, mungkin dia yakin tentara Allah gitu aja sih Bu. Kalau Ada lagi. iya, kalau saya kan orang biasa bukan tentara. Siap. Terus Itu maknyos banget itu ke apa itu plong banget gitu Mesursi dengernya. Bohong. Nah, itu. Saya pelanin bohong. Waduh, bohong gitu nyaman ya. banget gitu kayaknya. Jadi kayak ayam sayur. Ya galaknya cuman di luar aja tapi di persidangan kayak ayam sayur. Saya terintimidasi yang mulia. Sambil tangannya gini-gini. Iya. Oke, teman yang lain mungkin silakan. Oke, saya ya Pak Tony ya. Monggo. Ya, ini kan katanya, ini 2 pertanyaan. Ini katanya zat berbahaya atau apalah. Ini kalau barang itu dilarang katakanlah, itu dampaknya seperti apa dari barang itu loh. Kalau dipakai itu jadi apa? Yang kedua, ini kan kemarin waktu sidang, itu kan katanya ada satu saksi yang mati. Matinya kapan? Matinya itu kapan? Kemudian, kapan itu yang mati dihadirkan di sidang, Pak Tony, monggo. Yang mati dihadirkan di sidang ya. Ya masa harus digali, ditandu ke situ kan, Mas Reji kan nggak mungkin. Mati bener nggak? Ya kan begini. Kalau jaksa penuntut umum sudah menyampaikan di sidang resmi ya, menyampaikan secara resmi di ruang sidang ya, bahwa Suyanto sudah meninggal kan gitu. Kemudian tiba-tiba dibawa hidup lagi. Ini kan berarti jaksa ini bohong kan? Ya kan begitu. Jadi jaksa ini mau dicap pembohong, ya enggak? Ya. Ataukah dia mau konsisten ya bahwa memang sudah meninggal kan itu? Ya. Ya kalau datang tentu dicap pembohong kan. Nah jadi saya melihatnya ya Suyanto ini ya terlepas benar meninggal atau tidak, Mr. Ji, sepertinya ya itu tidak mungkin datang, tidak mungkin dihadirkan. Nah kemudian yang kedua ya Arman ya ini Gerabasop. Kalau Suyanto kan Rizal-Sop tuh. Nah kemudian Arman itu kemarin jaksa tuh ngomong begini, tidak datang itu minta ditunda untuk minggu depan saja kan gitu. Nah itu
jaksa menyampaikan kepada majelis hakim kan. Ya Hmm. kita lihat aja nanti kan. Itu. Nah, terus pertanyaan yang pertama apa tadi? Lupa saya. Yang pertama ini kan zat ini kan dilarang beredar. Kalau zat ini memang zat berbahaya atau apa? Dampaknya apa? Kok nggak ada itu informasi bahwa zat ini berbahaya atau apa namanya skincare ini berbahaya? Ya, makanya Mr. Ji, penerapan ya, atau implementasi pasal 138 ya, ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Di sini kan diatur ya, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar Hmm. dan atau persyaratan keamanan ya. Hmm. Hmm. Nah, berbahaya tadi ya bisa masuk kepada yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, Mr. Ji. Iya. Nah, termasuk penggunaan DNA salmon di rumah aja Hmm. yang menurut doktip dan menurut ahli karena ada jarum mikronidel ya, mikronidel apa mikronidel, Dok? Microneedle, betul microneedle. Ada mikronidel ketika digunakan Microneedling. tanpa pendampingan atau tanpa dilakukan di klinik tanpa tenaga medis, dan ini yang dimaksud membahayakan, berarti ini juga yang dimaksud yang masuk kepada tidak memenuhi persyaratan keamanan kan itu. Nah, cuma kalau pertanyaannya Mr. Ji, ini berbahayanya bagaimana kan itu. Nah, baik WT maupun DNA salmon ya, baik relabeling, WT kan cuma relabeling ya, DNA salmon itu lebih ke Izin. penggunaan penekanannya itu, penggunaan yang di rumah aja itu loh, harusnya di klinik kan itu. Ini semua tetap saja karena mengacu kepada PP 28 tahun 2024 ya, yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi guna memastikan tadi di pasal 407 ayat 3 ya, Harus. itu guna memastikan Mr. J ya, upaya pemastian mutu dan keamanan produk. Nah, ini kan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan sampling dan pengujian. Kenceng banget motor ya. Dan pengujian berdasarkan analisis risiko. Jadi yang tadi masuk kepada apakah memenuhi persyaratan keamanan atau tidak, ya, ataukah tidak memenuhi persyaratan keamanan, maka parameternya berdasarkan pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024 harus dilakukan pengujian analisis risiko. Gitu. Sejauh mana siapa yang bisa menerangkan bahwa penggunaan jarum mikronidel itu berbahaya? Kan itu. Lalu yang tutupnya terbuka itu berbahaya. Tetap saja yang dimaksud berbahaya itu bukan saja mengenai analisis risiko, tapi korban yang telah memakai DNA salmon itu kemudian menderita akibat pemakaian tersebut, di situ juga kemudian bisa dilakukan pemeriksaan ya, bagian yang kena jarumnya itu. Dan bisa mungkin juga di lab, darahnya diperiksa, kan itu. Kulitnya diperiksa. Apakah ini karena infeksi jarum ataukah karena obatnya? Kan begitu. Nah, tapi ini kan tidak pernah dilakukan. Berkas yang sampai tebal itu tidak ada satupun ya, pemeriksaan hasil lab maupun ya, analisis risiko yang dilakukan oleh ahli terkait produk yang dikatakan berbahaya maupun ya, konsumen yang sudah memakai tersebut terkena dampak. Itu. Jadi ini tidak ada korban, juga tidak ada lab gitu loh. Iya. Yang dimaksud korban itu bukan hanya saya kayak Tiffany, saya ini make kulitnya agak apa sih sakit apa, bukan itu. Ini untuk menghukum orang.
Jadi kalau dia korban dari obat itu, ya harus diteliti, harus Diuji ya. dilakukan secara ilmiah, dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli, kemudian Oke. dilakukan lab. Kan itu. Oke. Itu jadi patokannya atau parameternya adalah tetap Mr. J. Oke. Yang dimaksud berbahaya, tidak memenuhi persyaratan keamanan, tetap